Baik, untuk kali ini kita akan coba mempelajari yang namanya dasar-dasar dari tankable ya. Oke, jadi cara yang pertama bakal saya tunjukkan. Oke, sini saya sudah membagikan layar saya. Jadi pertama sekali kalian harus mengakses sebuah website dengan nama nih misalkan. Sini saya mau buat tankable ya. Oke, silahkan diakses di Google Browser dengan nama Tankable. Kemudian tampilannya seperti ini. Kalau sudah memiliki akun, sebenarnya tinggal login ya, gitu. Kemudian di sini ada aplikasi yang sudah dibuat. Ini perlu diketahui, project yang bisa kalian buat di sini secara gratis disediakan oleh Tankable sebanyak 3. Jadi selebihnya harus bayar gitu ya. Jadi tandanya ini bahwa kita sudah melampaui batas project gitu ya. Jadi harus di-upgrade dengan cara membayar gitu. Tapi tidak usah khawatir, kita delete aja ini ya salah satu. Misalkan ini saya delete. Kemudian saya buat project baru. Nah, di sini misalkan saya mau buat sebuah aplikasi eh, seperti apa ya? Apakah kita itu bisa masuk ke dalam sebuah aplikasi atau tidak? Tergantung daripada usia misalkan gitu ya. Oke, kita buat di sini aplikasi eh, bioskop misalnya, aplikasi bioskop. Jadi apa yang penting pada saat kita membuat aplikasi ini sebenarnya adalah mengetahui bagaimana struktur percabangan tentunya, struktur percabangan if gitu ya. Oke. Nah, jadi ini screen pertama. Sebenarnya kalian bisa buat desain sendiri di sini ya. Nah, jadi ini karena mungkin desainnya desain masih sederhana gitu, kita misalkan buat backgroundnya aja ya, itu backgroundnya silahkan tentuin sendiri. Oke, karena ini backgroundnya tentang film misalkan ya, jadi saya lebih suka warna yang gelap gitu. Nah, gitu. Oke, kemudian eh di sini kita mau buat sebuah apa namanya ya, sebuah tombol. Caranya tarik aja kemari, kemudian tarik dari sebelah sini button. Oke, kemudian di sini saya mau ganti nama buttonnya menjadi tombol lanjut misalkan. Oke, kemudian kalau sudah lanjut berarti di sini sudah tersedia sebuah elemen ini. Jadi elemen lanjut ini adalah yang nantinya saya gunakan untuk pergi ke screen berikutnya gitu. Kemudian nama tombol ini apakah bisa diubah? Namanya ya, bukan teks tombol ini, tapi nama dari komponen tombol ini. Bisa ya, caranya itu di sebelah kanan. Di sini 3 titik, rename aja. Misalkan kalian mau buat lanjut juga ya, bisa. Jadi ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita untuk mengoding gitu ya, menyusun programnya nanti gitu. Oke ya, berikutnya karena kita mau lanjut ke screen 2. Berarti kita tambah screennya dulu gitu di sini. Nah,
Lalu di sini kita mau buat image ya. Sini image. Gitu. Nah, oke. Terus image ini supaya ini gitu ya, supaya lebih bagus. Ini di sini maunya dikasih teks gitu. Dikasih teks. Teksnya kita boleh pakai label tentunya. Sebenarnya kalau kalian boleh cari di sini ada namanya label gitu. Nah, di sini letakkan. Kemudian di sini kalian buat uh, misalkan pakai bahasa Inggris ya. You are allowed to watch this movie. Gitu ya. Terus ini boleh diatur fontnya. Silahkan diatur font type-nya seperti apa, lalu warnanya. Kemudian posisinya ya. Posisinya boleh di tengah gitu. Gitu. Oke, kemudian gambar ini, gambar ini harusnya kita upload di dalam aset ya, di sini di aset di sebelah kiri. Nah, misalkan kita mau ambil gambar Upin Ipin ya, ini sebagai contoh aja. Gitu. Ini contoh ya. Ini saya save image as saya mau letak di picture aja dulu ya, biar gampang nanti nyarinya. Ini saya mau buat Ipin, gitu ya. Kemudian gambar yang berikutnya saya mau buat di sini Laskar Pelangi misalkan. Oke, sini saya ambil gambarnya ya. Ini dia. Ini saya ulang dulu. Sepertinya belum tampil. Nah, ini udah tampil. Ini kita simpan lagi, save image as ya. Kemudian pergi ke picture lagi. Sini tulis Laskar. Gitu. Terus satu lagi yang lebih dewasa gitu ya. Filmnya mungkin film apa ya? Hmm, Transformer misalkan. Nah, kita ambil gambarnya. Nah, misalkan yang ini nih. Nah, ini dia. Ini lagi loading nih. Oke, ini dia. Silahkan disimpan ya. Save image as, terus taruh kembali di picture tadi. Lalu ganti namanya Transformer. Nah, sekarang di sini saya sudah memiliki tiga gambar ya. Nah, sekarang kita upload ke dalam aset. Caranya adalah pergi ke aset, kemudian choose a file, kemudian pergi ke picture tadi. Kan saya nyimpannya di picture tadi ya. Picture, di sini ada tiga-tiganya nih. Ya udah, tinggal upload aja tiga-tiganya. Open, gitu kan? Nah, ini nggak usah kalian taruh ke dalam layar ketiga gambar ini. Nah, lalu gimana caranya nanti? Ya, kita sesuaikan berdasarkan codingannya ya, atau berdasarkan perintahnya gitu. Terus satu lagi, biar nggak bolak-balik nanti ya, saya mau taruh di sini sebuah tombol beranda gitu ya, sini. Terus kasih teksnya beranda gitu. Buttonnya juga jangan lupa diganti nama beranda.
beranda atau home gitu ya. Oke, kemudian, nah gini, kemudian kita kembali ke screen satu. Saya rasa kita sudah bisa nih. Oh ya, label dulu kita buat ya. Ini aplikasinya aplikasi apa nih gitu ya kan. Nah, kita tulis di sini label. Nah, misalkan di sini aplikasinya saya mau kasih nama, namanya misalkan ini namanya misalkan kita buat welcome to bioskop, bioskop 100. Nah, misalkan ya, welcome to bioskop 100. Jadi ini contoh aja. Kemudian teksnya diatur di tengah. Kemudian ukurannya boleh diatur gitu ya. Oke. Ini contoh ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke blok. Logikanya di dalam blok ini adalah gini. Ketika nanti lanjut diklik gitu kan. Ini ya perintahnya. When lanjut klik do gitu ya. Do ngapain? Kita harus navigasi ke screen 2. Navigasi itu ada di dalam perintah kontrol. Nah, ke screen berapa? 2. Nah, gitu ya. Itu untuk screen satu. Kita tes dulu. Nah, sekarang dia masuk ke screen 2. Nah, screen 2 gimana? Nah, ketika screen 2, gini ya. Kita pergi ke screen 2 bloknya. Dan kita mau buat gini. Eh, mana ya? When screen 2 opens, gitu ya. When screen 2 opens. Nah, udah. Kita harus buat, kita harus paham penggunaan sebuah variabel nih di sini, gitu ya. Penggunaan variabel di sini. Nah, variabelnya, oh ya kita balik ke dulu desain untuk screen 2 dulu ya. Di sini, gini ya, saya buat say allowed to watch this movie. Di sini saya mau buat button di sini. Nah, ini buttonnya buat apa nih? Oke, nanti saya jelaskan ya. Oke, ini button saya mau ganti misalkan submit atau periksa gitu ya. Periksa. Sini pun saya buat periksa. Periksa. Oke. Kemudian di sini saya membuat teks input ya. Nah, teks input dari komponen. Nah, kemudian kalian letak ke bawahnya sedikit. Nah, di sini sebagai hint ya, hint itu kayak clue-nya gitu ya. Masukkan angka atau masukkan usia Anda. Anda gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah, mana tadi? Text input. Nah, ini dia. Ini dia. Oke, sini. Kemudian kalau misalkan kita mau buat hint colornya, di sini saya buat hitam aja lah ya. Gitu. Oke, masukkan usia Anda gitu ya. Lalu nama komponen ini ingat, ini nama komponennya adalah text input gitu ya. Jadi gini, ini saya buang dulu. Jadi gini, ketika eh, periksa diklik, gitu kan. Ketika periksa diklik, maka harus kita atur sebuah variabel. Dari variabel ini nih, kita harus initialize dulu. Di sini adalah usia. Saya ketik di sini jadi usia gitu.
Awalnya usianya saya kasih nilai nol. Nol diambil dari mana? Tentunya dari matematika, math di sini. Ambil. Jadi ini artinya usia awalnya itu adalah nol, gitu. Nah, udah. Kemudian di sini ketika periksa, gitu kan, kita harus ambil nilai yang ada di dalam si teks input, gitu. Udah. Di sini namanya get user ya, get ini sini. Sebentar. Text input text. Nah, gini. Gitu ya. Berarti kita harus set variabel ke dalam text input text gitu. Jadi variabel yang kita simpan gitu ya. Variabel yang sudah kita masukkan di dalam text input gitu atau nilai yang kita input maka dimasukkan ke dalam variabel usia gitu. Kemudian di sini kita butuh yang namanya logic. Di sini logic. Oke. Logiknya kita ambil yang, nah bentar ya, kita butuh yang kontrol. Di sini ada if ya. Sebentar, nah ini ada if. Oke, sini periksa gitu ya. Variabel fungsinya kan untuk sebagai wadah gitu ya. Jadi dia menyimpan apa yang kita input di dalam teks input satu. Nah, jika lalu kita butuh logic lagi yang sama dengan ya, ini itu jika jika variabel usia gitu kan, variabel usia sama dengan, sini saya ganti sama dengan berapa? Misalkan kita ambil di matematika sama dengan atau lebih kecil dulu ya, lebih kecil. Kita mau buat si Upin Ipin. Jadi dia lebih kecil atau sama dengan misalkan 10 gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gambar image ya, image, set image, picture to gitu ya. Tuh Upin Ipin. Nah, Ipin gitu. Dah, berarti sekarang kita butuh yang namanya yang lain gitu ya. If do, nah coba kita ambil yang ini aja ya. Karena ada if-nya juga. Nah, gini. Oke, terus ini saya taruh dulu di sini. Berarti artinya gini. s- Kalau nanti usianya lebih kecil atau sama dengan 10, berarti gambar dari komponen ini menunjukkan Upin Ipin gitu ya. Nah, seterusnya kalau misalkan lebih besar gitu ya, lebih besar daripada 10 gimana? Maka ini kita set aja kemarin. Nah, kita set picture-nya menjadi transformer misalkan. Gitu. Jadi ini penggunaan variabel ya. Lalu sekarang kita coba tes ya, play. Ini dari screen satu misalkan. Lanjut ya, udah bisa. Coba kita masukkan di sini misalkan 11. Nah, berarti kita boleh menonton yang namanya transformer. Nah, kalau misalkan kita masukkan 10 gitu kan. Periksa lagi Upin Ipin gitu. Nah, kalau beranda gimana? Belum bisa ya. Karena kita belum program berandanya. Ya kalau berandanya sebenarnya gini aja. Ketika beranda diklik, maka navigasi ke screen satu. Lalu play.
Nah, di sini masukkan usia katanya. Misalkan kita buat satu misalkan ya. Periksa berarti Upin Ipin beranda. Nah, balik lagi ke screen satu. Lanjut lagi. Nah, bisa lagi nih kita ketik 15 misalnya. Mungkin ya transformer gitu ya. Gitu. Inilah penggunaan daripada yang namanya struktur eh, pengandaian gitu ya. Jadi pengandaian itu ditandai dengan if dan do and else. Kemudian di sini ada variabel. Tuh. Jadi variabel ini menyimpan apa yang diinput oleh usernya gitu. Jadi saya rasa itu dulu untuk kali ini. Silahkan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.